Pernah kepikiran nggak sih, setelah para nabi tiada, siapa yang lanjutin pegang obor petunjuk buat umat manusia? Nah, dalam Islam, jawabannya itu terangkum dalam satu konsep yang, wow, kuat banget. Ulama, sang pewaris para nabi. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal warisan tahta atau tumpukan emas ya. Ini tentang sebuah warisan yang jauh lebih berharga, sekaligus jauh lebih berat. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya makna di baliknya? Coba deh, kita renungkan pertanyaan ini. Ini bukan sekedar pertanyaan di buku sejarah agama. Ini pertanyaan krusial tentang keberlangsungan sebuah misi agung. Wahyu sudah berhenti turun. Para utusan sudah nggak ada lagi. Terus, gimana caranya ajaran mereka bisa tetap hidup, murni dan relevan ribuan tahun kemudian? Siapa coba yang sanggup memikul tanggung jawab sebesar ini? Dan jawabannya ternyata datang langsung dari lisan Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang jadi fondasi dari semua ini. Beliau bersabda, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Coba perhatikan baik-baik. Bukan keluarga, bukan keturunan biologis, bukan juga sukunya, tapi para ulama. Nah, pertanyaannya, yang diwariskan itu apa? Disinilah letak kuncinya. Jadi, lupakan soal warisan yang bisa dihitung kalkulator. Nggak ada tuh peninggalan dinar dan dirham, nggak ada juga istana megah. Warisan mereka itu sesuatu yang nggak bisa dilihat mata, nggak bisa ditimbang, yaitu ilmu. Tapi bukan sebarang ilmu. Ini adalah ilmu yang kalau dipahami dengan benar, ia berubah jadi cahaya, jadi petunjuk yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah di tengah gelapnya zaman. Oke, jadi kita sepakat ya, warisannya adalah ilmu. Tapi, ini malah memunculkan pertanyaan baru yang lebih dalam. Sebenarnya, siapa sih yang berhak disebut ulama itu? Apakah semua orang yang hafal dalil? Atau semua yang punya gelar pendidikan tinggi? Atau jangan-jangan ada kriteria lain yang jauh lebih substansial dari sekedar penampilan luar? Kalau kita lihat dari kamus, secara bahasa sih kata ulama itu simpel aja, itu bentuk jamak dari kata alim, yang artinya ya orang yang tahu, orang yang berilmu. Siapapun yang punya pengetahuan bisa masuk ke definisi ini. Tapi Al-Quran, Al-Quran membawa kita ke level pemahaman yang sangat sekali berbeda. Nah, ini dia ayat yang mengubah segalanya. Al-Quran ngasih standar emasnya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Kata takut di sini itu bukan takut biasa kayak kita lihat kecoa terbang ya. Kata yang dipakai itu khasyah. Ini adalah rasa takut yang lahir dari pengagungan, dari pemahaman yang mendalam akan kebesaran Sang Pencipta. Jadi logikanya gini, makin kamu tahu keagungan Allah, makin kamu gentar padanya. Jadi disinilah intinya. Tanda seorang ulama sejati itu bukan seberapa banyak buku yang dia baca, tapi apakah ilmunya itu melahirkan rasa takut dan tunduk kepada Allah di dalam hatinya. Ilmu yang sejati itu bukan data yang cuma numpuk di otak, tapi ibarat air yang meresap ke dalam hati, menumbuhkan pohon ketundukan. Kalau ilmunya malah bikin sombong, wah, itu jelas bukan warisan kenabian. Kalau gelar pewaris nabi ini kita ibaratkan sebuah bangunan yang megah, dia nggak mungkin bisa berdiri tanpa pilar-pilar yang super kokoh. Nah, setidaknya ada 4 syarat utama, 4 pilar yang harus ditegakkan. Mari kita lihat satu persatu. Oke, ini dia 4 pilarnya. Pertama, ilmu yang benar. Pondasinya harus lurus, sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah, bersih dari kepentingan pribadi. Kedua, amal yang ikhlas. Nah, ini pembuktiannya. Ilmu tanpa amal itu kayak pohon rindang tapi nggak ada buahnya. Percuma. Ketiga, akhlak yang mulia. Ini parfumnya orang berilmu. Harusnya makin berilmu, makin rendah hati, makin penyayang. Dan yang terakhir, jadi cahaya bagi umat. Ilmunya nggak dipendam sendiri, tapi jadi solusi dan penerang buat orang di sekitarnya. Nah, kalau 4 pilar di dalam diri itu udah kokoh, barulah sang pewaris ini siap menjalankan misi besarnya di luar. Karena warisan ini kan bukan buat dipajang di lemari, tapi buat diperjuangkan. Jadi, apa sih sebenarnya job description mereka di tengah-tengah kita? Peran mereka itu ada 4 lapis yang penting banget. Pertama, sebagai penjaga gawang akidah. Mereka ini yang jadi benteng, menjaga kemurnian tauhid dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kedua, pengawal syariat. Mereka yang memastikan kompas moral umat ini selalu mengarah pada hukum-hukum Allah. Ketiga, pemberi petunjuk. Ibarat mercusuar di lautan, mereka yang membimbing umat saat kebingungan. Dan yang paling berat, menjadi cermin akhlak. Mereka harus jadi bukti hidup kalau ajaran Nabi itu memang indah dan bisa dijalankan. Dengan semua tugas yang super berat itu, Allah menjanjikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Bukan harta, bukan juga kekuasaan dunia, tapi sebuah janji bahwa
Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini adalah kedudukan istimewa langsung di sisinya. Sebuah penegasan betapa berharganya ilmu dan para pengembannya di mata langit. Tapi, ingat ya, setiap kemuliaan itu selalu datang sepaket dengan tanggung jawab. Dan untuk warisan sebesar ini, ya tanggung jawabnya juga luar biasa berat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah amanah. Dan setiap amanah, sekecil apapun, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Poin ini penting banget buat kita renungkan. Ilmu itu ibarat api. Di tangan yang benar, dia bisa jadi cahaya yang menghangatkan dan menerangi jalan. Tapi, di tangan yang salah, api yang sama bisa jadi senjata yang membakar, menghancurkan, dan menyesatkan banyak orang. Kekuatannya untuk berbuat baik itu setara dengan kekuatannya untuk merusak. Disinilah kita bisa lihat ada dua jalur yang kontras banget. Ada pewaris sejati, ada juga ulama su'u atau ulama yang buruk. Bedanya di mana? Pewaris sejati itu pakai ilmunya buat jadi jembatan, memudahkan orang lain untuk sampai kepada Allah. Sebaliknya, ulama su'u itu pakai ilmunya buat jadi tembok, menghalangi orang dari kebenaran demi kepentingan duniawi, entah itu harta, jabatan, atau popularitas. Ilmunya sama tapi tujuannya beda 180 derajat. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan kita. Poin pertama, warisan para nabi itu ilmu, bukan materi. Kedua, para pewaris sejati ini adalah penjaga akidah sekaligus obor penerang bagi umat. Dan ketiga, ini adalah sebuah kedudukan yang sangat mulia tapi sekaligus amanah yang membuat pundak terasa sangat berat. Pada akhirnya, di zaman informasi seperti sekarang, ilmu itu kan terbuka lebar buat siapa saja. Artinya apa? Artinya tanggung jawab menjaga warisan ini bukan lagi eksklusif milik para ulama. Tanggung jawab itu sekarang ada di pundak kita semua. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita renungkan masing-masing. Bagaimana cara kita secara pribadi akan menjaga dan memuliakan warisan yang tak ternilai ini?